Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah suatu pertanyaan yang kemudian akan dicarikan jawabannya dengan melalui pengumpulan data bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian tersebut dengan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan di dalam perumusan masalah diantaranya yaitu 1. Dirumuskan secara jelas. Yang kedua, menggunakan kalimat tanya, yakni dengan mengajukan alternatif tindakan yang kemudian akan dilakukan. Yang ketiga, dapat diuji secara empiris. Yang keempat, mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Yang kelima, disusun dalam bahasa yang jelas dan singkat. Yang keenam, jelas cakupannya. Yang ketujuh, memungkinkan untuk dijawab dengan menggunakan metode atau teknik tertentu. Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian yang diajukan yaitu A. Bagaimana tingkat rasa percaya diri anak kelompok B di TK Ar-Rahmah Subang. Yang B. Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri anak pada aspek sosial emosional kelompok B di TK Ar-Rahmah Subang. Yang C yaitu bagaimana metode show and tell diterapkan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak kelompok B di TK Ar-Rahmah Subang. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan rumusan masalah yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Bermain Water Beads terhadap Perkembangan Motorik Halus Anak di Kelompok A R.A. Ibnu Salim. Yang pertama adalah seberapa baik pelaksanaan bermain water bead terhadap perkembangan motorik halus anak kelompok A R.A. Ibnu Salim. Lalu yang kedua ada apakah ada pengaruh pada bermain water bead terhadap perkembangan motorik halus anak di kelompok A R.A. Ibnu Salim. Penelitian yang saya ambil itu adalah perkembangan motorik halus anak melalui kolase buah limas. Lalu rumusan masalah yang saya ambil yang pertama ada apa pengertian dari motorik halus, lalu kolase dan bahan alam atau bunga pinus. Lalu yang kedua, apa saja manfaat dari motorik halus dan apa manfaat dari kegiatan kolase. Yang ketiga, bagaimana kegiatan kolase bunga pinus dan motorik halus pada anak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida, NIM 11721000008. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah dapat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan penelitian. Namun pada umumnya rumusan masalah pertanyaan lebih banyak digunakan karena lebih jelas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bersangkutan. Di sini saya insya Allah mengambil judul pengaruh perkembangan kepribadian guru terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini kelas B di PAUD Al-Islah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana perkembangan kepribadian guru di PAUD Al-Islah kelas B. Yang kedua, bagaimana perkembangan sosial emosional anak usia dini kelas B di PAUD Al-Islah. Dan yang ketiga, apa pengaruh perkembangan kepribadian guru terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini kelas B di PAUD Al-Islah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisrani Puspitasari, NIM 11721000021 dari kelas PAU7A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rumusan masalah dan juga rumusan masalah yang terdapat pada tugas saya. Baik, rumusan masalah merupakan
pertanyaan-pertanyaan dari suatu masalah, suatu hal ataupun kejadian yang berbentuk kalimat tanya dalam bentuk yang sederhana, singkat, padat, dan juga jelas. Rumusan masalah yang saya ambil dari judul saya, upaya meningkatkan kreativitas anak melalui metode STEAM dengan media Luspart di Kober Salsabila, Kampung Ranca Kendal. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kreativitas anak dalam menciptakan suatu karya sebelum dilakukan atau diterapkan metode STEAM dengan media Luspart di Kober Salsabila. Tentunya saya mengerjakannya di kelas B atau usia 5-6 tahun. Yang kedua, bagaimana proses penerapan metode STEAM menggunakan media Luspart di Kober Salsabila sebagai upaya meningkatkan kreativitas anak dalam menciptakan hasil karya di dalam setiap siklusnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana kreativitas anak dalam menciptakan hasil karya setelah diterapkan metode STEAM dengan media Luspart di kelas B Kober Salsabila. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah, sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan juga jelas. Nah, sedangkan untuk rumusan masalah saya sendiri, yang pertama itu ada bagaimana struktur tayangan film animasi Bilal. Yang kedua itu ada bagaimana nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam film animasi Bilal. Dan yang ketiga itu ada bagaimana nilai-nilai moral yang terdapat dalam film animasi Bilal. Terima kasih. Saya Lutfia Nur Apipa. Di sini saya mengambil judul hubungan pengawasan orang tua dalam menggunakan gadget dengan kemampuan berempati anak usia 5-6 tahun terhadap lingkungan RA Asindik. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena saya melihat sekarang penggunaan gadget tidak hanya di kalangan remaja, di kalangan orang tua sampai balita pun menggunakan gadget, karena sekarang mungkin sudah masuk pada zaman 4.0 yang dimana teknologi itu berkembang sangat cepat dan pesat gitu, sehingga salah satu merubah nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, saya mengajak orang tua bagaimana memahami tentang pengaruh ataupun pembatasan dan arahan memakai gadget sehingga tidak mengabaikan anak bermain gadget berlebih. Di sini saya merumuskan masalahnya, yaitu ada 3. 1. Bagaimana peran orang tua dalam menggunakan gadget pada anak usia 5-6 tahun. Yang kedua, bagaimana sifat empati anak pada usia 5-6 tahun. Dan ketiga, bagaimana hubungan pengawasan orang tua dalam menggunakan gadget dengan sifat empati anak usia 5-6 tahun. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak salah. Baik, cukup sekian penjelasan tentang pengertian rumusan masalah dan juga pemaparan rumusan masalah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.